Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Nursya Fitri, NPM 20310020 dari kelompok 3, Fakultas Kedokteran di Universitas Malahayati. Nah, di sini saya bakal sharing time sedikit tentang suatu klinis yang dibahas di laboratorium anatomi. Nah, yang pertama ada hernia nukleus pulposus. Apa sih hernia itu? Hernia adalah prostitusi atau penonjolan dari sebuah organ atau jaringan melalui lubang yang abnormal. Sedangkan nukleus pulposus sendiri adalah massa setengah cair yang terbuat dari serat elastis putih yang membentuk bagian tengah dari diskus intervertebralis. Nah, sedangkan HNP itu merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur anulus fibrosus sehingga nukleus pulposus menonjol, dan ini menekan ke arah kanalis spinalis. Nah, HNP ini mempunyai banyak sinonim, seperti contohnya ada hernia diskus dan lain sebagainya. Nah, untuk etiologi dan patofisiologinya. Untuk etiologi dari HNP ini dibagi berdasarkan patofisiologinya yang terjadi, di mana HNP ini biasanya terjadi dengan peningkatan usia akibat perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Nah, selain itu, HNP juga kebanyakan disebabkan karena adanya suatu trauma derajat yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menyebabkan robeknya anulus fibrosus. Untuk patofisiologinya sendiri, HNP itu terjadinya proses degeneratif atau trauma yang menyebabkan keluarnya nukleus pulposus dari diskus melalui robekan anulus fibrosus. Nah, selanjutnya ada epidemiologi. Bisa dibaca sendiri dengan prevalensi HNP ini berkisar dari 1-2% populasi, di mana usia yang paling sering itu terjadi pada usia 30-50 tahun. Nah, di mana penelitian itu sering dijumpai dengan tingkatan L4 sampai L5, yakni titik tumpuan tubuh di L4, L5 sampai S1. Selanjutnya, faktor resiko. Nah, untuk faktor resikonya ini meningkatkan seseorang yang mengalami HNP. Yang pertama, ada usia, di mana ini merupakan faktor utama terjadinya HNP dikarenakan anulus fibrosus lama-kelamaan akan hilang elastisitasnya sehingga menjadi kering dan keras. Dan ini yang menyebabkan anulus fibrosus mudah berubah bentuk. Selanjutnya ada trauma, di mana ini yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis, seperti misalnya jatuh. Selanjutnya ada pekerjaan. Nah, di mana pekerjaan ini yang paling sering ya dikarenakan mungkin ada aktivitas atau pekerjaan yang sering mengangkat barang dengan yang berat. Kemudian cara mengangkat itu yang salah. Nah, ini yang meningkatkan resiko terjadinya HNP. Selanjutnya ada gender, di mana pria itu lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita dengan perbandingan 2:1. Nah, hal ini tuh terkait karena pekerjaan dan aktivitas, dikarenakan mungkin laki-laki itu cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Selanjutnya ada prognosa, di mana mayoritas pasien yang menderita hernia nukleus pulposus ini mengalami resolusi gejala tanpa operasi. Nah, kemudian perawatan konservatif efektif dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Tapi, beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan tersebut dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid akar saraf atau bahkan pembedahan. Selanjutnya, untuk pencegahan dan edukasi, di mana ini tuh sangat penting bagi pasien untuk mengenali nyeri radikuler karena dapat merupakan hasil dari herniasi nukleus pulposus di tulang belakang leher atau lumbar, yang mana ini sangat penting untuk berkonsultasi setelah rasa sakit itu menjalar dan diperiksa oleh penyedia perawatan primer.
Nah, sebagian besar gejala biasanya membaik dengan pengobatan konservatif. Hanya saja beberapa kasus dengan nyeri hebat, dengan defisit neurologis yang mungkin memerlukan studi pencitraan tambahan, juga rujukan spesialis lebih lanjut. Selanjutnya, kemudian kita ke klinis yang kedua, ada spina bifida. Nah, spina bifida ini adalah istilah umum untuk kondisi neurologis yang dihasilkan dari kegagalan penutupan tabung saraf dari berbagai tingkat selama perkembangan janin, di mana hal ini dapat menyebabkan disfungsi neurologis yang signifikan dan juga menyebabkan keterbatasan fungsional di masa dewasa yang mempengaruhi kualitas hidup. Nah, spina bifida ini dibagi menjadi dua, ada okulta dan aperta, di mana okulta ini merupakan bentuk yang paling ringan dari cacat tabung saraf atau NTD yang melibatkan cacat tulang belakang tersembunyi dan keterlibatan saraf minimal. Sedangkan untuk aperta ini, tulang belakangnya terbuka, di mana ini mengacu pada cacat di jaringan saraf berkomunikasi dengan lingkungan eksternal seperti meningokel dan meningokel. Nah, untuk etiologinya sendiri dari spina bifida ini, di mana ada cacat dalam perkembangan tabung saraf dianggap multifaktorial, termasuk pengaruh lingkungan dan genetik, yang mana penyebab lingkungan yang paling umum adalah defisiensi folat, dengan sebagian besar kasus dianggap sensitif asam folat. Nah, program fortifikasi folat diet dapat dilaksanakan di seluruh dunia yang telah menurunkan prevalensi tersebut dan spina bifida sebesar 28%. Nah, untuk faktor risiko dari lingkungan itu termasuk seperti obesitas ibu, kemudian ada diabetes ibu, ada teratogen seperti asam valproat. Nah, di mana asam ini tuh memiliki hubungan tertinggi dengan perkembangan NTD yang tadi okulta yang membawa peningkatan resiko 10 kali lipat. Sedangkan untuk faktor genetik juga itu telah berkorelasi dengan neuralisasi yang buruk termasuk beberapa sindrom kromosom dan polimorfisme genetik. Nah, untuk epidemiologi dari spina bifida ini, prevalensi dan kejadiannya ini bervariasi sejak pertama kali dikenalinya, tetapi secara keseluruhan telah menurun dengan beberapa program intervensi dan peningkatan screening janin. Di mana di Amerika Serikat itu prevalensinya itu seluruh spina bifida itu antara 1999 sampai 2007, yaitu ada 3,17 per 10.000 dengan kelahiran hidup. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 1.300 bayi yang sehat lahir setiap tahunnya itu akan mengalami. Kemudian di seluruh dunia, Hispanik memiliki prevalensi 3,8 per 10.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan non-Hispanik hitam atau Afrika Amerika yang memiliki tingkat 2,73 per 10.000 dan non-Hispanik putih dengan 3,09 per 10.000. Nah, terapi dan pencegahan dari spina bifida ini, untuk terapinya dapat menggunakan pembedahan, sedangkan untuk pencegahannya sendiri itu penggunaan suplemen folic acid dengan 400 mikrogram, kemudian itu diminum per hari sebelum hamil atau 100 mikrogram selama kehamilan. Nah, penggunaan suplemen ini itu penting untuk menurunkan resiko terjadinya defek neural tube seperti spina bifida ini. Nah, di mana ini tuh terdiri dari bagian-bagian seperti asam para amino benzoat, kemudian ada asam glutamat dan lain sebagainya. Nah, 3 dari penelitian itu terbukti bahwa yang memiliki arti biologik adalah gugus PABA dan gugus asam glutamat.
Nah, folat juga terdapat dalam hampir setiap jenis makanan dengan kadar tertinggi dalam hati, ragi dan daun hijau yang segar, di mana folat juga mudah rusak dengan pengelolaan atau pemasakan makanan. Dipandang dari sudut biologik sendiri, itu defisiensi folat itu terutama akan memperlihatkan gangguan pertumbuhan. Nah, gangguan ini akan menyebabkan kegagalan sintesis DNA dan hambatan mitosis sel. Nah, untuk klinis yang ketiga ada spondylosis. Nah, spondylosis itu apa? Ini merupakan defek unilateral atau bilateral di ragio pars interarticularis yang mungkin disertai atau tidak disertai dengan slip corpus vertebra. Nah, ini tuh paling sering merupakan sequel dari trauma berulang pada arsitektur kerangka yang belum matang di antara individu yang rentan secara genetik. Nah, selanjutnya untuk epidemiologinya, prevalensi spondylosis ini ada 4% pada usia 6 dan 6% pada usia 14. Setelah itu tetap konstan sepanjang masa dewasa. Nah, untuk etiologi dari spondylosis ini mungkin ini bawaan atau didapat, di mana meskipun patogenesisnya tetap tidak diketahui dalam semua kasus, ini paling sering sekunder akibat kelelahan atau fraktur stres dari pars interarticularis yang bertahan secara non-union. Kemudian, ini biasanya berkembang pada anak-anak dan remaja yang rentan secara genetik dan biomekanik yang salah dan juga mengalami mikrotrauma berulang pada pars interarticularis dari aktivitas berulang yang mengakibatkan hiperekstensi lumbal dengan rotasi. Nah, untuk patofisiologisnya sendiri, 90% kasus spondylosis terjadi pada vertebra L5 dengan penurunan insiden pada tingkat lumbal yang semakin tinggi. Lordosis lumbal yang berlebihan merupakan faktor resiko untuk perkembangan spondylosis, di mana paling umum cacat pars interarticularis ini terjadi secara bilateral sebagai lawan unilateral. Nah, untuk defek dari pars interarticularis ini yang tidak sembuh dapat berkembang menjadi litik spondylolistesis yang merupakan perpindahan anterior dari korpus vertebral terhadap vertebra di bawahnya. Nah, namun pada pasien dengan spondylosis ini yang bilateral, pada saat diagnosis 50% sampai 75% itu sudah disertai spondylolistesis, kemudian berkembang slip yang lebih sering terjadi pada remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Meskipun kejadian spondylosis ini lebih sering terjadi pada laki-laki, perkembangan slip spondylolistesis ini lebih sering terjadi pada wanita. Nah, selain itu, otot multividi punggung menempel pada prosesus miliaris vertebra sehingga menstabilkan sendi vertebral dan memberikan stabilitas pada setiap tingkat segmental, di mana proses mamilaris tidak sepenuhnya terbentuk pada usia 25 tahun. Kemudian dua faktor ini memainkan peran penting dalam perkembangan kondisi selama masa remaja. Selanjutnya ada diagnosis banding, ada strain otot atau keseleo, kemudian ada radikulopati lumbal sekunder akibat penyakit diskus degeneratif dan akibat tonjolan atau herniasis diskus, kemudian ada spinalis stenosis kanalis, ada spinalis abses epidural, kemudian ada fraktur komponen lain dari arcus vertebra posterior, kemudian ada sarkoma osteoid atau tulang primer lainnya, kemudian ada patologis fraktur sekunder, kemudian ada spondylolistesis degeneratif dewasa dan ankylosis spondylitis. Selanjutnya untuk penyakit yang keempat atau yang terakhir ada spondylolistesis.
Nah, ini merupakan selip dari satu tubuh vertebral yang sehubungan dengan tubuh vertebral yang berdekatan menyebabkan gejala mekanis atau radikuler atau juga nyeri. Nah, penyebabnya bisa karena bawaan, kemudian didapat, atau idiopatik. Nah, ini tuh dinilai berdasarkan derajat selip satu korpus vertebra pada korpus vertebra yang berdekatan. Di mana etiologinya sendiri, spondylolistesis ini umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu dari 5 etiologi utama. Degeneratif, kemudian ada istemik, ada traumatis, ada displastik, dan patologis. Nah, untuk spondylolistesis degeneratif itu terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya defek pada pars interarticularis. Hal ini biasanya berhubungan dengan gabungan facet joint dengan degenerasi diskus yang menyebabkan ketidakstabilan dan pergerakan ke depan dari satu korpus vertebra yang relatif terhadap korpus vertebra yang berdekatan. Sedangkan untuk spondylolistesis istemik ini terjadi akibat defek pada pars interarticularis yang menyebabkan itu tidak dapat ditentukan. Tapi kemungkinan etiologi termasuk mikrotrauma pada masa remaja yang berhubungan dengan olahraga seperti gulat, kemudian ada sepak bola, dan senam, di mana ekstensi lumbal berulang terjadi. Nah, untuk spondylolistesis traumatis terjadi karena fraktur pars interarticularis atau struktur sendi faset yang paling sering terjadi setelah trauma. Nah, untuk spondylolistesis yang displastik ini bersifat kongenital, di mana sekunder akibat bervariasi orientasi sendi faset sehingga sejajar dengan yang abnormal. Nah, kemudian spondylolistesis displastik ini, sendi faset ini lebih berorientasi sagital daripada orientasi koronal yang khas. Nah, untuk patologis yang dapat berasal dari penyebab sistemik seperti kelainan tulang atau jaringan ikat atau proses vokal, termasuk infeksi neoplasma atau asal iatrogenik. Nah, untuk faktor resiko tambahannya untuk spondylolistesis ini termasuk kerabat tingkat pertama dengan spondylolistesis, skoliosis, dan spina bifida samar pada tingkat S1. Nah, untuk patofisiologisnya, setiap proses yang dapat melemahkan penyangga menjaga tubuh vertebral sejajar dapat memungkinkan spondylolistesis terjadi. Nah, ketika satu vertebra itu bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau myelopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar. Masing-masing pasien anak-anak lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat spondylolistesis dapat melewati masa pubertas, di mana pasien yang lebih tua itu dengan spondylolistesis tingkat 1 atau 2 yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Untuk epidemiologinya, spondylolistesis ini sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher atau jarang, kecuali trauma pada tulang belakang toraks. Kemudian spondylolistesis ini yang degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria yang meningkatkan resiko pada orang gemuk. Spondylolistesis istemik lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali dengan gejala berkembang di masa dewasa. Pada prevalensi yang lebih tinggi dari spondylolistesis istemik pada laki-laki. Nah, spondylolistesis displastik lebih sering terjadi pada populasi anak-anak dan wanita lebih sering terjadi daripada pria. Nah, untuk penata laksanaannya, untuk spondylolistesis derajat 1 dan 2, pengobatannya biasanya dimulai dengan terapi konservatif, termasuk obat antiinflamasi non-steroid, dan
kemudian panas, kemudian ada olahraga ringan, traksi, penyangga atau tirah baring, sekitar 10% sampai 15%. Pasien yang lebih muda dengan spondylolistesis derajat rendah akan gagal dalam pengobatan konservatif dan membutuhkan perawatan bedah. Nah, tidak ada standar definitif untuk perawatan bedah. Sedangkan perawatan bedah itu mencakup berbagai kombinasi dekompresi, kemudian fusi dengan atau tanpa instrumentasi atau fusi interbody, di mana pasien dengan ketidakstabilan lebih mungkin memerlukan intervensi operatif. Beberapa ahli bedah juga merekomendasikan pengurangan spondylolistesis jika mampu karena hal ini juga dapat mengurangi penyempitan foraminal tetapi juga dapat meningkatkan keselarasan sagittal spondipelvic dengan mengurangi resiko perubahan tulang belakang degeneratif lebih lanjut di masa depan. Pengurangan itu bisa lebih sulit dan lebih beresiko di tingkat yang lebih tinggi dengan spondylolistesis yang terkena dampak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.